dilepas sekarang tutup matanya. Silakan dilepas. Dengan siapa ini? Isna. Ya baik, saya Rudi. Perkenalkan di sini ada Aryo, praktisi supranatural yang akan menjelaskan mengenai lokasi kita, yang akan dijadikan lokasi nyali ini. Ya, silakan Aryo jelaskan mengenai tempat ini. Ya, tempat ini adalah gudang ya, gudang gandum dulu ya, yang sudah bertahun-tahun dikosongkan. Di luar kita dikelilingi semak-semak, bukar. Jadi ini gedung di dalam semak-semak. Jadi di sini energinya yang sangat dominan adalah energi yang sangat usil, yang katanya sering menampakkan bentuk wujudnya secara nyata. Konon dari warga sekitar juga merasakan sering adanya penampakan orang bilang seperti genderuwo ya, atau sosok laki-laki besar, tinggi besar gitu ya. Jadi kalau misalnya mau sanggup teruskan, kalau nggak sanggup jangan dipaksakan karena membahayakan diri. Oke. Terima kasih untuk keterangan. Oke, terima kasih. Gong menandakan uji kali ini sudah dapat dimulai. Selamat belajar. Saya apa ya komennya aku merasakan hawa yang panas, sangat panas. Allah Akbar. Selanjutnya, di masih dunia lain. Allahu Akbar. Saya merasakan hawa yang sangat panas. Bunyi apa itu? Sangat panas. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada kelelawar. Dari mana itu kelelawar datangnya? Maaf kalau saya mengganggu. Saya mohon maaf kalau saya mengganggu. Sunyi banget. Aku mencium bau yang gak enak. Astagfirullahaladzim, apa itu yang lewat? Seperti ada yang lewat. Tadi saya melihat bayangan di sini. Ya, setelah beberapa saat sudah lewat tengah malam di sini, peserta semakin dapat berinteraksi di sini. Aryo, beberapa kali mencium seperti aroma bau wangi-wangian yang menusuk di hidung dan juga pembentukan dari objek-objek mungkin energi yang ada di lokasi uji nyali. Wujudnya sendiri sampai saat ini belum terdeteksi oleh Anda. Wujud sudah ya, sudah terlihat dari layar pun sudah terlihat ya, sudah mematerial. Cuma kondisi pikiran ini masih menstabilkan dari pengalaman peserta sendiri. Jadi dia masih lebih stabil.
Cuma dengan adanya kondisi pengaman dia, dengan sering terdengarnya suara-suara gesekan melalui panca indera dia tertangkap, maka lama-lama kelamaan mungkin dia bisa tersugesti atau bisa pikiran dia mengada-ngada wujud itu akan tampil. Itu pemikiran ya, kita ke Citra kalau pemikiran. Ya, kalau kita lihat di sini peserta justru berani. Yang saya lihat berani Citra. Dia berani menghampiri asalnya fenomena yang terjadi di lokasi Nyali. Seperti menghampiri, tapi akhirnya dia, kalau memang dia tidak mendapatkan apa-apa, dia akan kembali ya. Dia akan melakukan aktivitasnya, mengeksplor lokasi Nyali ini. Nah, bentuk seperti ini apakah akan menimbulkan rasa berani yang meningkat atau justru akan semakin was-was di sini? Rasa berani yang meningkat, itu sudah pasti. Jadi pada saat peserta mendatangi asal suara, atau tadi peserta juga melihat ada bayangan putih, ya kan? Tapi dia bukan mendekati, tapi dia memastikan benar tidak yang dia lihat. Itu satu. Kemudian peserta sendiri ini tipikal yang tipe yang curiosnya tinggi, rasa penasaran yang tinggi. Dalam auranya sendiri meskipun berwarna kehijauan dalam arti dia sabar, tapi ada kondisi di mana kesabaran itu ada batasnya yang peserta akan merasa penasaran sekali, ingin mengetahui dan juga melawan rasa takutnya. Itu bisa terlihat dia mendatangi sumber suara. Kulit bayangan putih. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Seperti suara. Ada suara. Assalamualaikum. Memang beda dari awal sana. Saya masuk ke ruangan sana sampai saya masuk ke ruangan sini, hawanya sangat beda. Di sini saya mencium bau yang sangat menyengat seperti bau baju lama. Kayak ngedengar suara naungan. Di mana itu? Saya menatap suara menatang. Seperti suara ketawa. Seperti Allahu Akbar. Aku kayak ngeliat bayangan. Apa itu? Apa itu? Seperti ada orang tinggi besar. Kemana dia? Ada suara. Seperti suara wanita. Sepertinya saya sedang diikuti. Nah, suara. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Dia nggak bisa berdiri. Saking kagetnya saya tadi dengar suara. Allahu Akbar. Suaranya terus-terusan muncul di arah sana. Siapa itu? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya Allah. Suara kaki. Ini udah mau habis. Allahu Akbar. Suara orang yang berjalan. Duh, seperti itu suaranya. Seperti orang turun tangga.
Aku udah gemetar. Sebelah sini. Aku tadi kelihatan kayak bayangan di sana. Suara. Kayaknya udah mau habis lagi. Allahu Akbar. Syukurlah bisa ke sana. Assalamualaikum. Maaf kalau aku mengganggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Allahu Akbar. Tolong, kameramen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Saya mau kuat. Melambaikan tangan. Coba kita bahas dikit. Auranya sendiri langsung berubah total Coklatan. gimana nih? Coklatan. Ya, coba jemput, kita jemput. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Kameramen aku udah gak kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kameramen aku udah gak kuat. Allahu Akbar ya Allah. Tolong kameramen. Kenapa? Tenang. Itu kan yang persediaan. Cukup bantuin. Udah nggak ada apa-apa. Jangan terlalu basah dulu. Isna, bisa menjelaskan atau kita ke ruang kontrol dulu? Enggak apa saya. Ke ruang kontrol aja? Ya? Boleh. Iya, sepertinya masih gugup ya, Citra. Agak sulit ditenangkan. Ya, kita akan bawa pesertanya ke ruang kontrol. Di sini sepertinya peserta masih belum bisa mengutarakan apa yang terjadi. Ya, Isna, tadi sebetulnya kita ingin menanyakan perihal yang Anda alami tadi di lokasi nyali, tapi sepertinya kondisi Anda tidak cukup kuat ya untuk mengutarakan di sana. Sekarang setelah mungkin sudah rileks sekarang, ya boleh diceritakan nih pengalamannya dari awal Anda berada di lokasi uji nyali ini. Awalnya biasa aja, tapi setelah lama-kelamaan saya merasakan hawa yang begitu panas. Di sebelah kiri itu agak mending panasnya, nggak terlalu panas. Di ruangan yang pertama itu sangat panas. Di ruangan yang pertama agak sedikit lebih panas, justru yang saya tinggalkan tadi. Ya. Kalau Anda ke ruangan sebelah, Agak biasa, nggak terlalu panas. ini Anda rasakan di seluruh badan atau Di hanya seluruh badan. anggota-anggota Di tertentu? seluruh badan. Seluruh badan. Dan saya merasakan tangan saya seperti menebal, Kebas gitu ya. sangat menebal. Ya, silakan Citra, Haryo atau Haryo ingin menanyakan apa? Silakan nanti. Iya, sebenarnya bukan menanyakan, cuma mau mengkonfirmasi dari apa yang kita analisakan tadi ya. Jadi hasil dari energi yang sudah mematerial itu sebenarnya makin lama kondisi fisikal peserta makin lama makin melemah. Walaupun dari aktivitasnya tersebut lebih aktif,
makin lama dia tetap mengarah suatu sugesti-sugesti terhadap dirinya karena bertabrakan dengan suara-suara yang ditangkap ya. Suara-suara yang ditangkap. Makin lama dia akan menghadirkan suatu prediksi atau prasangka yang membuat suatu pematerian itu semakin kuat untuk jadi mewujud seperti itu. Ya, dari tadi juga kita sempat mengomentari mengenai auranya peserta ya, Citra ya. Padahal auranya berwarna hijau, bagus sekali di sana. Kita mungkin memprediksi peserta kita dapat bertahan ya melewati uji nyali malam pertama ini. Tapi ternyata memang ada satu wujud yang memang sungguh sangat mengagetkan di sana. Mungkin bisa dijelaskan pengalaman apa sih yang Anda lihat berada di sana? Pertama saya mendengar suara kencungan. Suara apa? Ledakan? Ya, seperti ada orang Jatuh? turun tangga. Oh iya. Oke. Semakin saya mendekat itu suaranya semakin keras. Karena saya penasaran, akhirnya saya samperin suaranya. Nggak ada, terus saya kembali lagi ke dalam. Setelah kembali ke dalam, terus ada suara seperti wanita ketawa kecil tapi seperti jauh gitu. Ya. Agak sinis ya Ya, tertawanya. terus seperti ada yang mendekati saya. Semakin saya penasaran, saya langsung, karena saya saking penasaran, saya kembali lagi ke tempat itu. Dan yang Anda lihat Dan adalah? akhirnya suara yang menggaung, sangat menggaung keras, seperti dia seolah tidak menyukai keberadaan saya di situ. Tapi Anda lihat wujud? Wujud besar dia, tinggi besar, Oke. bayangannya. Oke, jadi yang Anda alami ini memang benar nyatanya Di juga. belakang kamera. Itu dia. Ini sama seperti pada saat pembuktian yang saya bilang, saya dipanggil ke arah tangga atas, tapi buntu, kita tidak mungkin ke sana. Karena dari arah sana itu banyak sekali wujud yang kalau disebut dalam bahasa Bali itu memedi atau sebenarnya genderuwo wanita. Itu perempuan, makanya ada suara wanita juga. Nah, kondisi yang Anda alami ini sebenarnya Anda ini orang yang tidak mudah untuk dikejutkan sebenarnya. Karena pada saat ada stimulus eksternal, Anda masih tetap bisa bertahan. Anda tenang. Dan mencoba mendatangi asal dari fenomena tersebut ya. Ya. Ya, apa komentar Anda setelah, walaupun Anda gagal, di sini Anda mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Apa komentarnya setelah jadi seorang peserta uji nyali? Lebih menghargai aja kalau makhluk seperti itu memang benar ada. Baik, Isna, Anda kami nyatakan gagal, namun di sini kami mengucapkan banyak terima kasih karena Anda telah berpartisipasi menjadi seorang peserta uji nyali ya. Ya, kita akhiri malam pertama ini dan peserta kita nyatakan gagal. Nantikan malam yang kedua nanti tetap di Masih Dunia Lain. Boleh dilepas tutup matanya. Dengan siapa? Dimitri. Ya. Perkenalkan di sini ada Citra Prima, praktisi supranatural yang akan menjelaskan mengenai sosok tak kasat mata ataupun energi ya yang menetap di lokasi ini. Ya. Kondisi di lokasi uji nyali ini sendiri, sebelumnya peserta pertama itu menyerah, ya Rudi ya. Menyerah karena memang pada akhirnya dia melihat sosok penampakan dari arah tangga. Itu dia. Tapi kembali lagi, info yang saya berikan itu tidak mungkin terjadi sama gitu ya. Jadi nanti makanya saya minta Dimitri menjadi diri sendiri. Ya, terima kasih Citra Sama-sama. untuk penjelasannya. Gong menandakan waktu uji nyali sudah bisa dimulai. Selamat beruji nyali. Lampu udah dimatiin. Gelap banget.
Oke, itu kayu baru patah sendiri. Apa itu yang ditendang? Air bambu. Mainan belum. Berasa kayak diikutin dari belakang. Please don't. Sumpah deh, kenapa banyak suara dari sana sama dari sana? Oke, ada suara orang buka pintu. Suara di kamar ini semua. Dari suara dari sini. Aduh, siapa yang mecah-mecahin piring? Allahu Akbar. Oke, itu kayu baru patah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, suara kenceng banget. Ada yang jalan di sini. There's definitely something there. You hear that? Misi. Dia yang jatuh di situ. Ada yang jatuh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sumpah sedap. Balik ya. Kayaknya udah mau habis. Tapi kalau kita komentar di sini ada juga rasa ketakutan yang dialami peserta saat mendengar seperti fenomena langka yang terjadi di lokasi Nyali ini. Apakah ada perubahan dari auranya sendiri di sini? Aura peserta sebenarnya tidak berbeda jauh daripada pada saat dia memasuki lokasi uji nyali. Jadi kecenderungan warnanya mungkin karena memang aktivitas sehari-hari yang ini membiasakan dia untuk harus menganalisa segala sesuatunya dengan detail. Itu dia. Jadi apapun yang terjadi pada peserta ini dia tidak boleh mengambil sikap panik yang tergesa-gesa karena amat sangat berbahaya untuk profesinya kelak. Nah, yang dialami peserta ini benar-benar dia melakukan yang analisa yang dia khawatir tapi dia tidak mau bersikap ceroboh atau gegabah. Nah, itu dia yang kita lihat di monitor sekarang. Mohon maaf ya, mengganggu. Tidak bermaksud mengganggu. Assalamualaikum. Permisi. Kok mendekat sih? Tuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu ya? Apa itu jatuh? Anda sama makhluk ya, jangan saling mengganggu ya. Aku nggak ganggu kok. Makin intens aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada putih-putih yang terbang menuju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Oh, ya, kanan kiri. Jelas. Oh, ya, kanan kiri. Kanan kiri. Udah yuk pulang. Pulang ya cepet-cepet. Halo, ayo pulang. Ya, mungkin bisa diceritakan saat meninggalkan lokasi, Anda mungkin apa sih yang Anda pikirkan saat Anda berada seorang diri di sini? Saat kita sudah semua meninggalkan Anda nih, berada sendiri di lokasi seperti ini, apa sih yang mungkin Anda pikirkan? Sebenarnya takut gimana tuh enggak, cuma feelingnya nggak enak aja gitu. Intuisi mengatakan Anda tidak nyaman ya. Udah nggak nyaman aja gitu, nggak yang takut gimana. Di situ juga tadi saya lagi berdiri di sini di tangga, ada yang lempar-lempar styrofoam, ada yang lempar-lempar kain. Dari arah tangga. Tadi kan itu di bawah situ nggak ada styrofoam. Saya keliling tiba-tiba ada styrofoam di situ. Terus itu kayu, saya lagi di sini tadi berdiri, tiba-tiba jedar, ada yang patah di situ. Sebenarnya begini sih, Ruth, yang dialami peserta ini memang tadi seperti yang saya bilang menjadi apa adanya dengan melupakan yang sebelum dibawa masuk sini. Jadi peserta ini benar-benar mengalami secara langsung interaksi secara audio, secara penampakan belum ya, siluet atau apa yang lewat? Di atas itu tadi sih penampakan udah ada yang nggak tahu kain putih. Itu padahal buntu. Itu buntu, maksudnya kalau Enggak, ke ini atas buntu. Di buntu itu memang nggak ada yang bisa masuk ke sana juga. Banyak yang terbang-terbang Oke, gitu. ini jadi memang pengalaman Anda pertama kali, jadi juga mungkin membuktikan orang yang pernah datang kemari juga sering mengalami penampakan seperti itu. Dari sisi sebelah mana sebetulnya feeling yang Anda rasakan tidak enak ini? Apakah karena mendengar fenomena suara tadi atau memang ada yang Nah, dari tadi kan dari sekelebat-sekelebat? suara-suara di belakang itu aja masih udah amat permisi. Pernah nggak mendengar suara seperti itu sebelumnya? Pernah. Mungkin dari perasaan tidak ini Aryo bisa menjelaskan nih. Ya, gimana tuh? Tadi peserta kita ya, siapapun mungkin yang berada di sini merasakan feel yang tidak enak intuisinya. Emang sebetulnya kalau diraba ya secara kasat mata ini sendiri pun energi yang ada di sini sudah mengumpul seperti apa sih sehingga akhirnya membuat feel yang tidak enak terhadap peserta kita ini? Yang pasti semakin padat, ya kan. Efek dari dalam nuraninya dia sudah mulai bermain. Informasi atau pesan dalam nurani tersebut menandakan dia sudah terancam.
Dan itu merupakan warning yang dihasilkan dari kata hati, seperti itu. Jadi kata hati itu sudah mewarning pribadi peserta itu supaya kamu sedang tidak kondisi tidak aman, seperti itu. Jadi aura itu menangkap kondisi lingkungan yang semakin memadat di tempat ini, maka apa yang dituangkan oleh peserta ini yaitu apa adanya. Baik, terima kasih Citra, Aryo. Kita tutup uji nyali di malam kedua ini dan kita nyatakan peserta kita gagal juga ya melewati uji nyali di lokasi ini. Namun kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah berani berpartisipasi menjadi seorang peserta uji nyali ya. Silakan kembali. Ya, pengalaman apa lagi yang akan dialami oleh peserta kita selanjutnya? Nantikan Masih Dunia Lain.